Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Pina Destari, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan nomor induk mahasiswa 241130110103. Saya mengajar di Min 1 Muko-Muko, akan mempraktekkan materi topik 7 dengan judul jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Baik Bu, sehat Bu, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Dengan kalian siapa yang tidak masuk? Rojib Bu. Rojib. Kenapa Rojib tidak masuk? Sakit. Kita doakan Rojib supaya Rojib cepat sembuh. Dan kita yang hadir saat ini diberi kesehatan dan keberkahan. Oke, selanjutnya Dewa silahkan kelasnya disiapkan serta berdoa. Yes, Dani, siap. Salim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, untuk mengukur rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nadira boleh ke depan dipimpin. Rere. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah semangat? Sudah. Sekarang ibu mau coba tepuk semangat dulu. Mau ngetes semangatnya. Tepuk semangat. 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 Apakah masih ingat tentang materi pelajaran
Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita? Dengan cara bekerja, Bu. Dengan cara bekerja. Ya. Dengan cara bekerja. Dengan bekerja kita bisa menghasilkan Uang. menghasilkan uang. Kalau tidak bekerja, apakah uang itu bisa datang sendiri? Tidak. Tidak. Jadi kita harus bekerja dulu, baru bisa mendapatkan Uang. Setelah mendapatkan uang, barulah kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Oke, berarti anak-anak ibu semuanya masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bab 7, topik C, judulnya adalah jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Ya, ini. Judulnya yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sebelum masuk ke materi, ibu akan bertanya, di mana biasanya orang melakukan jual beli? Di pasar, di warung maupun di online shop. Di online shop. Apa itu artinya jual beli? Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah transaksi antara dua orang yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Jadi itu adalah sedikit penjelasan singkat tentang jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Sebelum ibu menjelaskan materinya lebih dalam, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Jadi setelah menyampaikan materi ini, anak-anak harus bisa atau harus tahu apa itu artinya jual beli. Nah, ini tujuan pembelajaran tentang jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nampak? Yang pertama, siswa dapat mengenali ciri-ciri terjadinya jual beli. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengenali aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Yang ketiga, siswa dapat memahami proses terjadinya jual beli. Dan yang keempat, siswa dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan alur ekonomi. Nah, jelas kan itu tujuannya? Sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan disimak videonya. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah menonton tentang kegiatan jual beli. Sekarang anak-anak ibu tadi kan sudah dijelaskan di video tadi antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang ibu tanya, ada berapa jenis
tiga kegiatan yang ditampilkan di video tadi? Apa Cah? Tiga, produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, ada tiga. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Apa itu arti produksi? Merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, kegiatan produksi antara lain pabrik sepatu, kerajinan, dan penjahit pakaian. Kegiatan produksi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang membuat. Contohnya ada perusahaan yang membuat sepatu, sendal, dan ada juga contoh apa ya? Menjahit pakaian. Itu adalah sebuah produksi. Yang kedua, distribusi. Apa itu distribusi? Apa? Kegiatan penyaluran barang ke konsumen. Contohnya orang yang menjual barang ke pedagang supaya dibeli oleh konsumen. Distribusi adalah orang yang menyalurkan atau orang yang menjual barang-barang produksi. Contohnya, ibu mempunyai toko pakaian. Lalu ibu menjual pakaian itu. Bukan ibu yang membuat pakaian itu. Ibu mengambil dari tempat orang yang pabrik membuat pakaian, lalu ibu jual dan dibelilah oleh konsumen yang membutuhkan. Sekarang satu lagi, konsumen. Apa arti konsumen? Kegiatan yang menggunakan barang atau jasa memenuhi kebutuhan. Konsumen adalah orang yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Itu yang disebut juga dengan konsumen. Kegiatan jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Betul atau tidak? Betul. Jadi jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah kegiatan ekonomi. Apa tujuan kegiatan ekonomi? Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua Mencari keuntungan. mencari keuntungan. Yang ketiga memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keempat meningkatkan nilai guna sumber daya alam. Itu adalah tujuan dari ekonomi. Jenis kegiatan ekonomi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu produksi. Yang kedua distribusi. Dan yang ketiga konsumsi. Ini pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jadi ini pengertian yang betulnya, pengertian dari produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen. Barang produksi. Produksi barang merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau benda. Contohnya petani memanen hasil tanam. Produksi barang itu. Contohnya tadi ada disebutkan di situ petani kan mula-mula mereka menanam sayur, contohnya ya kan, mulai dari bibit mereka menanamnya, lalu dipupuk, lalu disiram, akhirnya tumbuhlah sayur itu dengan subur,
dan petani bisa memanen hasilnya. Petani juga disebut dengan tempat produksi. Produksi apa? Produksi sayuran. Produksi jasa. Selain barang berarti ada juga produksi jasa. Produksi jasa yaitu merupakan kegiatan menghasilkan jasa yang tidak terlihat wujudnya namun dapat dirasakan manfaatnya. Coba apa? Jasa. Yang tahu produksi jasa yang bagaimana? Kuli bangunan. Bisa kan? Kita tadinya mau bikin sebuah rumah, kita menggunakan jasa kuli bangunan. Akhirnya kita yang menginginkan rumah itu, akhirnya rumah itu bisa jadi berkat seorang kuli bangunan. Ada lagi, siapa lagi yang bisa selain kuli bangunan yang menghasilkan jasa? Apa? Orang yang antar paket, tahu kan? Orang yang kurir, yang antar paket ke rumah kita itu juga produksi jasa. Mereka kerja di perusahaan, lalu mereka bekerja mengantarkan paket ke rumah kita. Berkat jasa mereka akhirnya paket yang kita pesan tadi sampai ke rumah kita tanpa kita yang jemput ke tempat itu. Itu adalah produksi jasa. Kita harus membayar jasa para kurir-kurir yang mengantarkan paket itu ke rumah kita. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Pelaku distribusi disebut distributor. Tadi sudah dijelaskan tadi. Distribusi adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa itu. Orang yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Konsumsi ini adalah orang yang membutuhkan atau menggunakan barang dan jasa dari yang dipasarkan oleh distributor. Pelaku konsumsi disebut dengan seorang konsumen. Contohnya kita mau menghasilkan barang yang kita inginkan, kita harus membeli kepada distributor yang menyediakan barang yang kita inginkan. Dengan apa kita mendapatkan barang yang kita inginkan? Dengan menggunakan duit. Duit itu harus ada kepada kita. Lalu kita pergi ke tempat distributor yang menyediakan barang tersebut dengan membayar pakai uang. Lalu kita mendapatkan barang yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu terima kasih. Jadi tadi sudah mengerti kan apa itu jual beli, apa itu pengertian dari produksi, distribusi, serta konsumsi. Sekarang ibu tes dulu tepuk semangatnya. Kenapa ini tes semua? Tepuk semangat. Silakan kamu kerjakan. Kamu susun puzzle di sini untuk melatih pemahaman kalian. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Jadi kamu harus mengerjakan ini. Kalau seandainya kamu bisa mengerjakan tugas ini, berarti kamu sudah mengerti apa yang ibu sampaikan. Sekarang kita bentuk kelompok. Jadi 3 aja. Kelompok 1, kelompok 2, Chelsea kesini Chelsea. Kelompok 3. Kalian, Masya Allah, tawa-tawa
Silahkan diikuti nama kegiatannya apa, keuntungan yang didapat apa. KPD itu lembar kerja kalian. Ini isi apa, Bu? Nama kegiatannya, isinya apa nama kegiatannya? Ya. Oh, ini Bu, disusun Iya, ya. disusun. Nama kegiatannya kamu pilih yang mana? Apa yang ini, apa yang ini, apa yang ini. Kamu pilih, jangan kamu tempel semuanya. Ini satu, ya satu. Ini kan ada 3 ini. Mana sambungan yang ini yang pas? Dari, Bu, apa? Jadi ikuti. Kamu pilih mana yang kamu pilih. Kegiatan yang mana yang kamu pilih. Boleh, terserah kalian mau pilih yang mana. Ibu, karena ada jenis kegiatan pemirsa sama ini dan jenis kegiatannya produksi dari Ya, kopi. seperti itu. Nah, orang yang diuntungkan siapa yang diuntungkan? Iya, disusun. Iya, disusun setengah. Jangan kamu susun dari yang ini nggak nyambung dia. Ini boleh, kamu pilih satu-satu. Ya, di sini kamu tulis nama kelompok. Kelompok berapa tadi? Nama teman kamu tulis di sini. Oke? Sudah ngerti kan? Silakan dikerjakan. Nama panjang ya, nama lengkap. Ini kelompok ini dari tadi nggak selesai. Yang ketawa. Nah, susun, tempel lagi. Nah, iya. Ini ke sini, ini ke sini. Tempel ke sini, gambarnya. Kerja sama, namanya kelompok. Jadi kalian itu harus kerja sama. Satu bagian menempel, yang satu Lalu kamu jelaskan. Sudah? Lagi. Siapa yang diuntungkan di sini? Sudah selesai semua? Sudah. Silahkan. Siapa yang mau maju ke depan duluan? Tunggu. Boleh, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Silakan balik semuanya. Ayo. Yang kedua, oke, boleh kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Kamu jelaskan itu jenis kegiatannya apa? Jenis kegiatan adalah memproduksi daging sapi menjadi berbagai olahan. Nama kegiatan produksi atau produsen. Orang yang diuntungkan, distribusi atau distributor. Keuntungan yang diperoleh adalah uang. Jadi, siap dulu Dewa. Kelompok Dewa mempresentasikan tentang rumah produksi yang mengolah daging sapi
kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Kegiatan distribusi orang yang diuntungkan keduanya. Keuntungan yang diperoleh penyedia barang mendapatkan uang jadi mendapat barang yang diinginkan. Oke, tepuk tangan. Nah, ini. Jadi dari beberapa jenis kegiatan ini semuanya mendapat keuntungan. Dan silakan kamu ulang lagi pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, karena minggu depan Ibu akan tanyakan kembali tentang materi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sekarang bukunya boleh disimpan dan diisi yang